Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pratama, NPM 301220032. Di sini saya akan mengulang materi tentang hukum Islam, yaitu ada istilah dan pemahaman Islam dan hukumnya, ada sumber hukum Islam, ada ruang lingkup hukum Islam, ada falsafah dan tujuan hukum Islam, ada asas-asas hukum dan prinsip penerapan hukum Islam, dan ada juga sejarah pertumbuhan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama tentang istilah hukum Islam. Menurut Al-Ghafar Ismail, ialah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berisi kelengkapan dan pelajaran-pelajaran yang meliputi kepercayaan, peribadahan, tata tertib kebelakang kehidupan pribadi, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Allah, bangunan budi pekerti yang utama, dan menjelaskan rahasia kehidupan yang akhirat. Lalu hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya itu memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur. Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama dari wajib dan kedua sunnah. Al-ibadah mubah. Lalu ada sumber hukum Islam, yang dimana Al-Quran dijadikan sumber hukum Islam, bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Quran diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Misalnya dikehendaki keutamaan sifat pemaaf, tetapi juga di waktu tertentu dikehendaki juga pula ketentuan hukum dilaksanakan dengan tegas. Manusia harus berbakti kepada Allah Ta'ala, tetapi tidaklah menjadi rohib atau petapa. Manusia harus berendah hati, tapi jangan juga melupakan harga diri. Demikian sumber hukum tidak hanya sekedar contoh ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran. Kesemuanya diatur dalam ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan jelas. Untuk itu, hendaklah umat Islam berusaha untuk memahaminya. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia yang bertakwa, yaitu mereka yang melihara diri dari siksaan Allah Ta'ala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu ada ruang lingkup hukum Islam, yang dimana dalam ruang lingkup ini selain bermakna syariat yang bernotasi hukum, syariat dalam arti luas juga berarti segala hal yang ditetapkan oleh Allah pada makhluknya tentang berbagai kaidah dan nyata tata aturan yang melalui nabi-nabinya, termasuk Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan hukum amaliyah, fikih atau hukum tauhid, maupun berhubungan dengan hukum etika atau akhlak. Hukum Islam yang tertuang dalam syariat dapat dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu hukum tentang akidah yang mengatur keyakinan manusia terhadap Allah dan bersifat privat, yaitu antara manusia dengan Tuhan, hukum tentang akhlak yang mengatur ketika berhubungan dengan manusia, dan hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia, amaliyah fikih, yaitu hukum yang menata kehidupan manusia dengan manusia sehari-hari, baik dalam fungsi vertikal, ibadah, pengaturan, muamalah, maupun jinayah, penindakan. Lalu ada filsafah dan tujuan hukum Islam. Filsafah berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan menurut istilah filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematis mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang sejauh dapat dicapai dengan akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip. Lalu ada asas penerapan hukum Islam, yaitu ada asas yang tidak memberatkan. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan dengan bukan suatu kesulitan. Lalu ada asas tidak memperbanyak beban. Asas ini tidak memperbanyak beban adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hambanya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan.
dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Asas ini berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 101. Lalu yang terakhir ada sejarah tentang pertumbuhan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia merupakan salah satu dari 7 cabang peradaban Indonesia Islam. Sudah hancurnya persatuan peradaban yang berpusat di Baghdad tahun 1258. Pada abad ke-7 Masehi diduga kuat para musafir dan pedagang Arab, Persia, dan India telah memperkenalkan Islam di Nusantara. Dugaan kuat ini karena pada abad ke-5 Samudra Hindia telah menjadi jalan perdagangan Teluk Persia Tiongkok yang terus berlanjut pada abad kemudian. Abad ke-8 hubungan Nusantara lebih meningkat menjadi hubungan langsung dengan Arab, dan Samudra Hindia semakin ramai dengan pelayaran dan perdagangan. Pada abad ini juga masa-masa kejayaan pada masa-masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan agama Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, penyebaran Islam masih relatif di kota pelabuhan. Tahap kedua, penyebaran Islam terjadi ketika VOC makin mantap menjadi penguasa di Indonesia. Lalu tahap ketiga terjadi pada awal abad ke-20 ketika terjadi liberalisasi kebijaksanaan Belanda. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ini melalui penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, pada masa kemerdekaan Orde Lama, pada masa kemerdekaan Orde Baru, lalu pada masa kemerdekaan Reformasi. Sekian tentang pengulasan materi dari hukum Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.